Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua, siswa-siswi kelas 6 yang soleh dan soleha. Kali ini kita akan membahas atau mencocokkan ya soal-soal yang ada pada buku penunjang adik-adik semua ya, buku LKS ya. Silakan cocokkan ya bagi adik-adik semua yang masih kurang tepat jawabannya, silakan dibetulkan ya dan dipelajari kembali. Baiklah, langsung saja. Nomor 1 Rum A ya, pada uji kompetensi bab 2 halaman 18. Nomor 1 ya, alam kubur disebut juga dengan alam titik-titik. Alam kubur disebut juga dengan alam barzah ya, D. Jawabannya itu D. Kemudian nomor 2, hari pembalasan amal umat manusia disebut titik-titik ya. Hari pembalasan amal umat manusia disebut dengan Yaumul Jaza. A ya, betul. A. Kemudian selanjutnya nomor 3, tempat berkumpulnya umat manusia setelah dibangkitkan adalah titik-titik. Tempat berkumpulnya umat manusia setelah dibangkitkan adalah itu padang mahsyar ya, padang mahsyar ya, itu C jawabannya ya, C. Dia nomor 4, balasan orang yang beramal baik adalah titik-titik. Balasan bagi orang yang beramal baik adalah titik-titik, itu surga. Nah, jawabannya adalah B. Kalau orang yang beramal buruk, otomatis balasannya ya sebaliknya ya, neraka. Kemudian selanjutnya nomor 5, berikut adalah nama neraka, yaitu titik-titik. Nama neraka yaitu yang mana? Neraka jahanam. Nah, neraka jahanam ya, salah satu nama atau neraka ya. Berikut ini adalah nama neraka, yaitu neraka jahanam. Kemudian selanjutnya yang ke-6, soal nomor 6, bekal untuk kehidupan dunia adalah, bekal untuk kehidupan dunia adalah yaitu amal soleh ya. Bekal untuk kehidupan dunia ini lebih spesifiknya lagi, itu kehidupan di akhirat ya. Bekalnya yaitu amal soleh, karena ketika kita sudah meninggal, kita tidak akan membawa apapun kecuali amal soleh. Nah, itu ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7, malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat titik-titik. Apa coba? Malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu yang mencabut nyawa. Nah, ini adik-adik semua perlu hafalkan juga ya, nama-nama malaikat yang wajib dihafalkan dari total 10. Nah, sebenarnya ada banyak malaikat, tapi yang wajib diketahui atau dihafalkan ya, perlu kita ketahui lah, ada 10 malaikat ya, dengan masing-masing tugasnya. Kemudian nomor 8, berikut tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah titik-titik. Jawabannya itu
banyaknya bencana alam ya. Bencana alam merupakan tanda-tanda hari kiamat ya. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 9. Pada hari kiamat, setiap amal manusia akan ditimbang. Maka hari kiamat disebut juga apa? Yaitu yaumul mizan. Nah, ya. Setiap amal manusia akan ditimbang, hari di mana amal kita akan ditimbang ya. Itu namanya yaumul mizan. A. Kemudian yang selanjutnya nomor 10. Berikut ini merupakan nama surga, yaitu Jawabannya yang betul yaitu surga Firdaus. Surga Firdaus. Selanjutnya nomor 11. Terbitnya matahari dari arah barat disebut dengan tanda-tanda kiamat Coba, terbitnya matahari dari arah barat disebut dengan tanda-tanda kiamat. Kiamat apa? Kubro. Nah, kubro ya, itu salah satu tanda kiamat kubro atau kiamat besar ya. Kiamat kubro, kalau sugro itu kecil, kubro itu besar ya. Itu salah satunya tanda-tandanya matahari terbit dari arah barat. Arah berlawanan dari sekarang itu ya. Kemudian selanjutnya nomor 12. Arti yaumul hisab adalah Arti yaumul hisab adalah yaitu hari perhitungan ya. C jawabannya ya. Selanjutnya nomor 13. Banyaknya alim ulama yang meninggal akan banyak menimbulkan Banyaknya alim ulama yang meninggal akan banyak menimbulkan, jawabannya yaitu fitnah dalam umat Islam ya. Fitnah dalam umat Islam, banyaknya alim ulama meninggal ya, maka akan terjadi fitnah. Jawabannya itu B ya. Karena ulama yang memberikan atau penjelasan tentang kebaikan telah tiada, maka orang-orang yang kurang pengetahuan atau ilmu dalam agama atau dan sebagainya tentu akan bermunculan ya, saling memfitnah dan saling menganggap paling benar dan lain-lainnya ya. Intinya akan semakin kacau intinya ya kalau alim ulama sudah berkurang. Baiklah, selanjutnya nomor 14. Nabi yang akan dibangkitkan lagi menjelang hari kiamat adalah Nabi Nabi siapa ya, coba, yang akan dibangkitkan lagi menjelang hari kiamat, yaitu Nabi Isa alaihi salam ya. Nabi Isa alaihi salam. Jawabannya adalah B ya. Sudah pada tahu kan ceritanya tentang Nabi Isa alaihi salam ketika akan disalib, maka Allah menolong Nabi Isa, mengangkatnya dan mengganti orang lain
Nah, mengganti orang lain yang disamakan wajahnya ya, miripkan ya, yang wajahnya hampir sama namanya ya, itu diganti sama Allah dan Nabi Isa diselamatkan, diangkat ke langit ya, kemudian diganti oleh orang lain ya, itu namanya Yudas, mana itu ya, tuh nanti Nabi Isa yang akan meluruskan pada saat hari kiamat nanti ya, yang akan melawan Dajjal ya. Nah itu teman-teman, adik-adik semua, pelajari lagi tentang sejarah atau kisah Nabi ya, itu sangat baik ya, daripada kita belajar tentang sejarah yang lainnya ya, akan lebih baik kita mempelajari lebih mengetahui terlebih dahulu, yaitu tentang keagamaan Islamnya ya, sejarah Islam ya tentunya ya, kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat, para ulama dan sebagainya ya, itu sangat baik gitu ya untuk kita pelajari, baru kita belajar hal-hal lainnya ya, yang kita bisa petik atau hikmah atau yang terdapat dalam kisah-kisah tersebut. Selanjutnya nomor 15, yaitu makhluk Allah yang akan menemani manusia di neraka adalah makhluk Allah yang akan menemani manusia di neraka adalah apa? Yaitu setan. Nah, jawabannya adalah setan. Karena setan tempatnya di neraka ya. Setan tempatnya di neraka. Kalau kita naudzubillah jangan sampai masuk ke neraka dengan berbuat yaitu amalan-amal yang soleh ya, berbuat baik kepada manusia semuanya ya, kita harus berbuat baik, jangan sampai berbuat yang sebaliknya, nanti akan menjadi teman setan di neraka ya. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 16, percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima ya. Percaya kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima ya. Jawabannya adalah B. Coba rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba yang pertama yaitu iman kepada siapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Jadi ketiga, iman kepada siapa? Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar ya. Itu ya, jadi semua diingat-ingat, rukun iman ada 6 itu ya. Dan rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari akhir, kiamat ya, hari kiamat sama hari akhir. Kemudian selanjutnya nomor 17. Nomor 17. Hari kiamat disebut juga dengan
hari kiamat disebut juga dengan yaumul hisab. Nah, yaumul hisab. C jawabannya ya. Kemudian nomor 18. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut juga dengan titik. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur disebut juga dengan yaumul ba'ats. Nah ya, yaumul ba'ats. Kemudian selanjutnya nomor 19. Berikut yang mengetahui tibanya hari kiamat adalah siapa yang mengetahui hari kiamat, yaitu tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain Allah tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu datang ya. Hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu datang ya. Jangan percaya terhadap siapapun pokoknya ya, atau peramal bahkan ya. Jangan percaya, karena yang mengetahui itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 20, malaikat yang meniup trompet tanda tibanya hari kiamat adalah malaikat yang bertugas ya meniup trompet sangkakala pada hari kiamat, yaitu malaikat Israfil ya. Itu malaikat Israfil itu yang meniup trompet nanti pada hari kiamat. Nah, tanda mau kiamat, maka tugas malaikat Israfil ya yang akan memberikan aba-aba dengan trompet pada hari atau akan tiba waktunya semua dunia akan hancur ya, atau kiamat. Itu jawabannya adalah Israfil ya, malaikat Israfil. Selanjutnya nomor room B ya. Nah, simak ya, perhatikan, dengarkan, dicatat ya tulisan atau jawabannya, samakan nanti dipelajari kembali dan dihafalkan ya. Nomor 1 room B ya, nomor 1 ini ya. Manusia yang banyak amalnya akan dimasukkan ke dalam titik. Masukkan ke dalam, yang banyak amalnya akan masuk ke dalam surga. Nah, surga. Tapi jika sebaliknya, amalnya buruk ya. Kalau amalnya buruk, perbuatan buruk, maka masuknya akan ke neraka ya. Masuknya ke neraka sebaliknya. Itu ya, ingat-ingat ya. Terus selanjutnya nomor 2, di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hanya Allah yang kekal selama-lamanya ya. Maha kekal yang akan tidak pernah hancur dan tetap atau terjaga, pokoknya tidak akan pernah hancur. Kalau selain Allah pasti semuanya akan hancur ya. Kemudian nomor 3, semua ciptaan Allah yang ada di dunia disebut dengan makhluk. Nah, pokoknya segala yang ada di dunia itu dinamakan makhluk ya, sebagai ciptaan Allah ya. Jawabannya adalah makhluk. Kemudian nomor 4, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka disebut malaikat siapa coba? Malaikat tugasnya menjaga pintu neraka. Pintu neraka yang apinya besar.
malaikat siapa? Malaikat Malik. Nah, itu jawabannya ya. Tiga itu tugas malaikat Malik menjaga pintu neraka. Selanjutnya nomor 5. Salah satu nama hari kiamat adalah titik. Salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Mizan. Ya. Jika adik-adik semua jawab Yaumul Hisab juga nggak apa-apa ya. Karena nama hari kiamat itu kan ada banyak ya. Nah, salah satunya ya. Pilih salah satu ya. Kemudian selanjutnya nomor 6. Waktu keluarnya ruh atau nyawa dari dalam tubuh disebut sakaratul maut. Nah, ya. Waktu keluarnya ruh atau nyawa dari dalam tubuh disebut sakaratul maut ya. Jawabannya sakaratul maut. Kemudian nomor 7. Alam barzah disebut juga dengan titik. Alam barzah disebut juga dengan kubur. Ya, jawabannya kubur ya. Nomor 8. Malaikat yang bertanya amal manusia di dalam kubur bernama malaikat mungkar nakir. Itu tugasnya ya, menanyakan amal perbuatan manusia di dalam kubur. Ada 2 malaikat ya, mungkar dan nakir. Kalau mungkar menanyakan perbuatan buruk, ya nakir menanyakan perbuatan baik. Atau ya itu yang menanyakan, malaikat yang akan menanyakan orang yang telah meninggal. Kemudian selanjutnya yang nomor 9. Kehidupan dunia adalah fana. Arti fana adalah rusak atau hancur. Nah, bahwa kehidupan dunia ini akan hancur, akan rusak, tidak akan kekal ya. Dunia hanya sementara, tempat singgah. Maka dari itu, dari semua, mari kita berbuat yang positif ya, baik berbanyak ibadah ya, berbuat amalan soleh, pokoknya patuhi orang tua, guru dan pemimpin ya, pemimpin umat. Kemudian selanjutnya nomor 10. Salah satu nama neraka yaitu Jahanam. Ya, kalau ada nama lain selain Jahanam, kan ada Jahanam juga boleh. Misalnya Wa'il, Hutama, Sa'ir, Sakor, Jahim, gitu ya. Boleh ya. Tulis salah satu saja, nggak apa-apa ya. Misalnya neraka Jahanam ya, tulis Jahanam ya. Oke, itu tadi ya sekilas tentang jawaban dari soal-soal ya, latihan ya. Silakan kalian tulis, betulkan jika ada yang masih salah ya. Terus jangan lupa untuk dipelajari kembali dan diingat ya, agar menambah pemahaman dan nanti saat ujian juga tentunya bisa lebih lancar lagi ya. Karena penting sekali ya pelajaran agama ya. Tidak hanya untuk di dunia, tapi juga bekal nanti di akhirat ya. Oke, itu saja. Baiklah dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selanjutnya, video selanjutnya ya.